Oi para bawang, lihat beberapa karakter anime berikut. Bagaimana pendapat kalian ketika melihat karakter anime yang gue perlihatkan barusan? Apakah ada sebuah hasrat di hati karbit kalian untuk mengucapkan kata my istri atau my bini? Kalau ada, selamat, Anda telah terkena trap. Karena karakter yang gue perlihatkan barusan adalah pria tulen dengan pakaian seperti wanita atau biasa disebut femboy. Dan konten gue hari ini akan membahas femboy lebih dalam dan membuat kalian mengerti tentang karakter ini. Sebelum mengenal sejarah dan seluk-beluk femboy, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari kata femboy itu sendiri. Istilah femboy adalah kata slang yang mencampurkan dua kata, yaitu fem atau feminis dan boy yang artinya anak laki-laki. Definisi intinya adalah seorang pria yang secara sadar mengintegritaskan aspek feminitas ke dalam presentasi atau penampilan mereka. Dapat dilihat dari gaya seperti penggunaan hiasan, perhiasan, cat kuku, atau pakaian seperti rok dan lainnya. Seorang femboy mungkin juga memperlihatkan sisi feminitasnya dan kadang diiringi tutur kata yang lembut seperti wanita. Salah satu aspek penting dari istilah femboy adalah evolusinya yang dramatis dalam 3 dekade terakhir. Awalnya istilah ini muncul pada akhir tahun 90-an sebagai istilah yang merendahkan untuk pria yang dianggap terlalu feminim atau biasa kita sebut boti. Kata ini ditunjukkan untuk meremehkan mereka yang tidak memenuhi standar maskulinitas tradisional. Namun seiring bertumbuhnya internet dan komunitas di dalamnya, label ini mengalami proses reklamasi. Kata femboy telah terlahir kembali dengan bentuk yang positif dan penuh kasih sayang bagi pria yang mengidentifikasikan dirinya sebagai femboy. Dalam konteks budaya pop Jepang, terdapat fenomena spesifik yang sering disebut otonoko atau kadang disebut otoko no musume. Adalah genre manga dan anime yang berfokus pada individu yang ditetapkan sebagai pria saat lahir, yang kemudian mengenakan pakaian wanita dengan desain yang sangat menarik. Anime semacam ini seringkali menggunakan konsep cross-dressing sebagai sumber humor, dan genre ini menjadi sangat populer di dunia maya, di mana karakternya dilihat sebagai sumber representasi trans yang penting. Kedepannya, subkultur otonoko berkembang hingga 2009 ketika banyak net cafe khusus otonoko yang sukses besar, dan majalah khusus juga turut andil dalam kepopuleran genre ini. Hal semacam ini dapat menyebabkan karakter femboy muncul di berbagai media. Femboy secara tidak langsung menentang norma gender, namun ekspresi feminim pria tidak selalu terkait dengan identitas gender non-biner atau trans. Secara umum, sebagian besar komunitas dan pengamat merujuk femboy sebagai ekspresi gender yang memungkinkan untuk mengekspresikan feminitas mereka. Banyak karakter femboy dirancang sebagai suatu kejutan dalam cerita, membuat audiens terkejut dengan gender yang tidak sesuai dengan yang mereka lihat. Kadang ada yang menjadi candaan tersendiri ketika pria diperlakukan seperti wanita, seperti Hideyoshi Kinoshita di anime Bakatotes, yang dianggap bukan pria tapi juga bukan wanita, padahal sudah jelas gendernya. Atau Osana Najimi yang gendernya tidak jelas sehingga dapat memudahkan dia berteman dengan siapa saja tanpa takut terhalang gender, membuat julukan teman masa kecil siapa saja lebih masuk akal didengar. Ada juga Felix Argyle di Re:Zero, seorang pria yang diperlihatkan memakai baju wanita yang imut. Dalam kasusnya, alasan Felix berpakaian seperti itu adalah sebagai strategi naratif. Ia merupakan kesatria dari Crush, dan Crush sendiri cenderung bertindak dan berpakaian maskulin, meskipun dia adalah seorang wanita. Tindakan ini bukan tanpa dasar. Felix melakukan cross-dress agar Crush merasa lebih percaya diri dengan maskulinitasnya, sehingga mengurangi dampak negatif pada peringkat politik Crush. Bahkan dalam skenario alternatif Angdau If, setelah Crush meninggal, Felix kembali berpakaian dan bertindak secara maskulin. Femboy juga biasanya digunakan sebagai fan service. Karakter femboy sering dirancang sangat imut dan cantik, sehingga tak jarang bisa memikat hati penonton tertentu. Secara naratif, karakter femboy bisa menantang stereotip. Mereka sering membuat penonton bertanya-tanya sebenarnya apa gender mereka.
Tak kalah penting, fanboy juga memiliki fungsi pemasaran. Sebuah sumber menyebutkan jumlah karakter pria yang tampak seperti wanita di anime atau game terus bertambah. Bahkan hiburan dengan genre ini terjual laris di pasaran. Para penikmat merasa aneh dan cenderung menganggap negatif fanboy sebagai fetish yang melanggar norma. Mereka merasa karakter fanboy hanya pemuas para penikmatnya. Banyak juga karakter fanboy yang dibuat tanpa latar atau tujuan. Karakter itu dibuat karena penonton ingin karakter yang muncul hanyalah karakter penting untuk jalan ceritanya. Tapi tak sedikit daripada penikmat merasa tidak masalah dan terkesan bodoh amat. Karena bagi mereka karakter fanboy hanya pemanis cerita agar tidak monoton. Keimutan dan kecantikan yang biasanya ada di karakter fanboy hanya sebagai fan service. Bahkan banyak dari mereka membuat komunitas, fan art, atau cosplay karena adanya karakter fanboy. Dan intinya bagi mereka fanboy itu unik, fun, dan artistik. Kalau harus dibahas dengan dalam, ada tabu di masyarakat tentang pria yang bertingkah dan berpakaian feminis. Karena masyarakat cenderung menganggap feminisme lebih rendah daripada maskulin. Ketika sudah dianggap rendah, seorang pria yang terlalu menonjolkan sisi feminitasnya akan cenderung dikucilkan dalam lingkungan sekitarnya. Atau bahkan lebih parah ketika mereka mendapatkan perilaku buruk seperti bullying. Bahkan tak sedikit dari mereka akan mendapatkan pelecehan verbal dan non-verbal dari orang-orang di sekitar. Ekstrimnya, sebagian masyarakat melihat fanboy sebagai bahaya. Beberapa orang menyebut kemunculan fanboy adalah sebagian agenda LGBT dan menganggap fanboy sebagai salah satu kerusakan sosial. Di dunia maya, para fanboy sering mendapatkan komentar negatif. Banyak boti di aplikasi kandang dan Instagram menerima komentar homofobik dan ancaman kekerasan. Dan itu wajar jika melihat budaya masyarakat Indonesia yang sangat konservatif soal isu LGBT dan fanboy. Secara logika, kita juga pasti setuju. Apa yang sudah diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Entah mungkin kalian merasakan ketidakadilan atau merasa harusnya seperti itu dan bukan seperti ini. Tuhan memberikan manusia akal dan ego sebagai bentuk kebebasan menjadi manusia. Kebebasan bukan berarti harus keterlaluan. Jika sikap feminis kalian lebih besar daripada sifat maskulinitas, buatlah itu sebagai suatu kelebihan tanpa harus mengubah rancangan alam. Hiduplah menjadi lebih baik dan tunjukkan bahwa sikap feminis bukan kekurangan tapi kelebihan. Ketika banyaknya orang yang melakukan kekerasan dengan dalih maskulinitas, jadilah lembut dan berikan cinta sebagai pria tanpa harus berpura-pura menjadi yang lain. Sifat yang feminis tidaklah salah, sifat ini indah, lembut, dan penuh cinta. Ketika menjadikan sifat ini sebagai alasan untuk berubah menjadi yang tidak seharusnya, itulah kesalahan yang sebenarnya. Bukan berarti menjadi ini dan itu salah, tapi lebih ke keterlaluan terhadap ego dan akal yang diberikan Tuhan untukmu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan kali ini. Saya mencoba yang terbaik, membuat konten ini relevan dan tidak menyinggung siapapun. Jikalau ada ketikan di naskah yang membuat kalian tidak suka, saya meminta maaf sebesar-besarnya.